Halo semuanya, kita dari grup 4 mau menjelaskan tentang etika deontologi yang beranggota Anissa, Clarissa, Daryl, Ferdi, Frederick, Maheswari, dan Syarif. Next. Nah, apa sih deontologi? Nah, deontologi atau yang bisa disebut juga kewajiban atau etika non-konsekuensialis adalah teori etika yang mengajukan kewajiban moral tanpa memandang konsekuensi yang dilakukan. Nah, dalam etika ini, untuk menentukan penilaian terhadap baik dan buruknya suatu hal tidak semata-mata bertolak dari nilai kebaikan dan keburukan saja. Nah, dalam deontologi ada beberapa filsuf juga yang menjabarkan teori ini, yaitu yang pertama Immanuel Kant, William David Ross, yang ketiga adalah Samuel Pufendorf, yang keempat adalah John Locke dan Thomas Jefferson. Nah, konsep kebenaran dalam etika deontologi dilihat dari suatu persoalan yang mendapat sudut pandang berbeda. Suatu persoalan yang dianggap baik dan benar di mata seseorang belum tentu terlihat benar di mata lainnya. Next. Nah, menurut Immanuel Kant, Immanuel Kant lahir pada 22 April 1724. Adalah seorang filsuf tentang filsafat dan pencerahan pada abad ke-18. Nah, prinsip dari etika deontologi Kant adalah mengikuti perintah moral yang absolut atau wajib diikuti tanpa harus melibatkan enak atau enggak enaknya. Nah, konsep deontologi ini yang baik merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketaatan terhadap hukum moral. Jadi, dia menekankan pendapatnya, yaitu orang wajib melakukan sesuatu perintah moral tanpa syarat. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Frederick. Selanjutnya ini ada dari tokoh bernama William David Ross. Dari William David Ross ini, menurut dia ada 3 komponen yang mengenai etika ini. Yang pertama itu adalah setiap manusia memiliki moral intuition. Yang kedua, ada tugas intuisi seseorang tidak hanya satu, tetapi ada banyak. Yang ketiga, tugas intuisi ini tidak berlaku secara absolut. William David Ross berpikir bahwa moral dilema yang ada di deontologi ini terjadi karena adanya konflik antara dua duties, yaitu prima facie duties dan actual duties. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan dalam prinsip. Next. Berikutnya ada tokoh dari yang bernama Samuel Pufendorf. Samuel Pufendorf ini merupakan kelahiran pada Januari tanggal 8 di tahun 1632 di Zonitz di Jerman. Ia berpendapat terdapat 3 kategori. Yang pertama itu ada kewajiban pokok terhadap Allah atau Tuhan. Yang kedua terhadap diri sendiri, dan ketiga terhadap orang lain. Nah, di salah satu itu yang termasuk kepada Allah ini, yang dimaksud adalah kewajiban praktis untuk menyembah Allah. Selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya. Yang terakhir itu menurut John Locke dan Thomas Jefferson. Dalam pemikiran mereka ada 3 hak dasar, yaitu kebebasan, kehidupan, dan pencapaian kebahagiaan. Hak-hak ini termasuk dalam teori deontologis. Next. Etika deontologi itu berasal dari kata deon yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti duty atau peraturan atau kewajiban. Seringkali deontologi disebut sebagai etika kewajiban atau studi tentang kewajiban. Pada etika deontologi tidak memperhitungkan alasan tindakan atau perilaku, karena yang dinilai hanyalah perilaku itu sendiri, sesuai dengan kewajiban peraturan atau tidak. Dapat dikatakan bahwa tuntutan perintah yang terdapat pada etika deontologi bersifat absolut, sehingga tidak ada nilai moral yang relatif. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi prinsip etika deontologi memiliki prinsip mengikuti perintah moral secara absolut. Dan juga dalam kata lain, kita wajib mengikuti perintah moral walaupun akibatnya tidak enak atau tidak yang kita inginkan. Next. Jadi untuk prinsip dari etika deontologi
adalah mengikuti perintah moral yang absolut atau wajib diikuti tanpa harus melihat akibatnya enak atau tidak enak. Seperti kita tidak boleh mencuri, tidak ada kita boleh mencuri jika itu bukan alasan yang harus diterima lagi. Hal mencuri itu sudah pasti dilarang. Dan konsep deontologi yang baik merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketaatan terhadap hukum moral atau dalam kata lain setiap tindakan harus bercirikan moralitas. Moralitas suatu tindakanlah yang dapat menentukan moralitas hasilnya. Apabila suatu tindakan tidak sesuai hukum moral, sudah pasti perbuatan itu tidak baik atau salah. Selanjutnya adalah etika deontologi menurut Ross. Pemikiran Ross mengenai konsep deontologi berbeda dengan Kant. Menurut Ross, dalam kehidupan, manusia menjalankan banyak perintah moral yang wajib untuk dilaksanakan, maka dari itu manusia wajib menemukan perintah moral yang paling besar dengan membandingkan perintah-perintah moral lainnya atau dengan intuisi moral yang dimiliki manusia, yaitu manusia memiliki suatu persepsi dalam dirinya untuk mengetahui mana perintah moral paling besar dan benar. Next. Jadi tidak tergantung pada suatu perintah moral yang absolut. Kemudian, Ross menyetujui bahwa adanya suatu kewajiban dalam perintah moral, namun kewajiban tersebut bersifat kondisional. Hal itu disebut Ross sebagai prima facie. Prima facie ini adalah suatu keadaan yang bisa ditelaah secara objektif melalui intuisi manusia karena manusia mengetahui mana perintah kewajiban moral yang paling benar di antara lainnya. Next. Menurut David Ross, terdapat 7 dari suatu prima facie atau kewajiban perintah moral yang harus dipertimbangkan melalui intuisi manusia dalam suatu kejadian, yang antara lain yaitu kewajiban untuk setia, lalu kewajiban untuk berterima kasih atas bantuan orang lain, kemudian kewajiban untuk menegakkan keadilan kepada orang lain, kemudian kewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain, lalu kewajiban untuk pengembangan pada diri, kemudian kewajiban untuk mengganti kerugian pada orang lain, dan kewajiban untuk tidak merugi. Untuk mendalami deontologi Ross, kita dapat melakukan sebuah ilustrasi. Contohnya, misalnya kita berada pada suatu kondisi di mana kita menyimpan senjata api seseorang. Kita diminta untuk mengembalikannya. Jika dikembalikan, senjata itu akan digunakan untuk membunuh orang. Jadi kita dapat berbohong agar senjata api tersebut tidak dapat jatuh ke tangan orang tersebut sehingga tidak ada yang terbunuh. Lalu selanjutnya dalam etika deontologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang ada pada etika deontologi ialah menghilangkan nilai moral yang relatif. Sehingga etika deontologi ini kerap kali dianggap sebagai kritik terhadap etika utilitarianisme atau etika hedonisme. Namun etika deontologi juga memiliki kekurangan, yaitu kurang manusiawi karena kita harus melaksanakan tuntutan kewajiban yang ada tanpa mempertimbangkan kondisi pada saat itu. Dengan kata lain, etika deontologi dianggap keras dan mengikat. Nah, kemudian perbedaan deontologi dengan etika lainnya. Berbeda dengan etika lainnya, jika etika utilitarianisme mengatakan yang baik itu adalah yang membawa keuntungan semaksimal mungkin bagi sebanyak orang atau melihat konsekuensi dari tindakan, etika hedonisme yang memandang yang baik itu memberikan kenikmatan, dan etika eudaimonia yang mengatakan yang baik itu mendatangkan kebahagiaan. Etika deontologi ini tidak seperti etika lainnya. Etika ini itu bertolak dari hukum-hukum moral dan perintah-perintah moral, sehingga tindakan yang ini itu harus ditaati dan menjadi suatu kewajiban. Kemudian Immanuel Kant ini mengatakan juga bahwa kekasan dari hukum-hukum moral ini itu perintahnya absolut atau mutlak, sehingga ini menuntut kita untuk bertindak sebagai manusia itu harus mematuhi, menaati, dan melakukan hukum-hukum moral tanpa melihat konsekuensinya yang akan kita hadapi. Jadi berbeda dengan etika-etika lainnya yang tadi saya sebuti seperti eudaimonia, utilitarianisme, dan hedonisme yang melihat dengan
konsekuensinya. Nah, kalau mereka itu lebih relatif, sedangkan etika deontologi ini absolut. Next. Nah, kesimpulan. Jadi etika deontologi ini itu merupakan salah satu jenis etika yang bertolak dari hukum dan perintah moral, di mana etika deontologi memiliki pemikiran bahwa suatu perintah moral merupakan sesuatu yang absolut dan wajib untuk dilaksanakan dan diikuti. Terdapat perbedaan pemikiran utama dalam etika deontologi ini yang kita fokuskan, yaitu ada deontologi Kant dan Rawls, di mana etika deontologi Kant itu berpikiran bahwa setiap manusia itu diwajibkan untuk mengikuti perintah moral yang absolut tanpa harus melibatkan dan melihat akibat dari perintah tersebut. Sedangkan menurut deontologi Rawls, dalam menjalankan kehidupannya, manusia itu memiliki kewajiban perintah moral, namun manusia itu wajib menemukan perintah moral yang paling besar dengan membandingkan perintah-perintah moral lainnya. Dengan intuisi moral yang dimiliki, manusia memiliki suatu persepsi dalam dirinya untuk mengetahui mana perintah moral yang paling besar dan benar dalam keadaan yang tertentu. Sehingga secara menyeluruh, menurut etika deontologi, jika dilihat lagi, etika deontologi itu adalah suatu moral yang baik, di mana perbuatan dan tindakan harus taat kepada hukum moral yang berlaku. Next. Sekian dari grup 4 kelompok kami atas presentasi mengenai etika deontologi. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.